A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para murid, para santri, para pemirsa, pada video kali ini guru menerangkan apa yang dimaksud dengan sejarah Adam dan Hawa. Cerita kitab ini ditulis kurang lebih oleh nenek moyang kita. Itu sekitar tahun 67 Masehi. Jadi tersusun rapi sejak tahun 67 Masehi, ya. Jadi artinya sampai sekarang belum ada yang mampu, belum ada yang bisa membuka alur ceritanya yang konkret dan aktual. Semua hanya kira-kira, bahkan yang diasumsikan manusia menjadikan hal yang salah. Semoga pada tanggal 21 bulan April tahun 2022 Masehi, semoga ini nanti akan menjadikan hikmah bagi kesekian ke seluruh umat di seluruh penjuru dunia, khususnya bangsa Indonesia, dan lebih khusus lagi yang mempunyai kepercayaan yang sudah tidak terarah lagi. Dengan diluruskan guru mulai dari peradaban tahun 67 Masehi atau tahun 1 Masehi sampai sekarang, biar sejarah runtut seperti di kaset-kaset yang sudah diterangkan guru. Bismillahirrahmanirrahim, para murid, para santri, para pemirsa. Banyak hal dari guru menerangkan lewat video, lewat rekaman. Dengan memahami apa isi yang ada di dalam video guru ini, siapapun kalian, siapapun engkau yang mendengarkan, mampu mencerna, memahami. Artinya kapasitas pengetahuan dan pengertianmu tentang Tuhan, tentang alam, tentang agama. Bahwa kalian para murid, para pemirsa, pengetahuanmu sudah melebihi rata-rata bagi orang-orang yang disebut yang bergelar-gelar agama itu. Karena mereka, apa yang diyakini, apa yang diajarkan, sesungguhnya mereka itu adalah asumsi. Karena dari kitab-kitab itu tidak akan pernah ada yang bisa menjelaskan. Tapi dengan diceritakan, dengan dibuka apa yang dimaksud sejarah dari Islam di kitab-kitab yang lain, sudah disimpulkan bahwa ilmu yang sangat tinggi yang dimiliki orang-orang di agama sebelah, ilmu yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa, sekarang sudah mulai didapat dan dimiliki dan dikonsumsi publik, baik orang yang awam atau orang pendidikan kurang. Artinya dengan memahami ini nanti, sehingga tidak akan terjadi lagi tipu-tipu, bohong-bohong atas nama Tuhan, tipu-tipu, bohong-bohong atas nama kebenaran. Karena sesuatu ilmu yang sangat tinggi sudah saya buka melalui video ini. Semoga ini nanti menjadikan hal, sesuatu pemahaman baru, akan merubah kehidupan baru, membuat peradaban baru setelah pemahaman-pemahaman sudah guru terangkan kepada umat khalayak umum. Namun sebelum guru menerangkan, untuk diketahui sedikit, satu contoh untuk menerangkan surga atau swarga, Hawa atau Adam, setan atau ulah. Nah, itu tidak seperti yang manusia atau yang tidak engkau gambarkan. Karena apa? Satu contoh, guru untuk mencari atau membuka sesuatu yang disebut Hawa Adam itu butuh perjuangan. Satu contoh ya, kemarin sudah diajarkan guru. Guru setelah diajari para moyang, diajari para leluhur, satu contoh, buah kuldi. Saya sejak kecil berpikir kepada kitab guru, diajari guru-guru, apa sih yang dimaksud buah kuldi? Dari kitab, dari guru-guru yang ada, tidak mampu menerangkan buah kuldi apa. Sehingga guru menjadi penasaran. Akhirnya sampai masuk ke sisi lain, sampai di situ ada para leluhur. Semua ditanya leluhur itu
leluhur ditanya guru ndak bisa, ndak berani membuka. Makanya di kaset kemarin sudah diajarkan guru untuk mendapatkan keterangan hanya satu kata kuldi kurang lebih 3-4 tahun. Itu guru sampai masuk ke alam gaib, masuk ke alam katanya langit ke sana. Nggak akan pernah ada yang berani membuka. Nah, kurang lebih jawaban buah kuldi ini bila ditarik mundur kurang lebih 3 tahun dari tahun ini. Kurang lebih tahun 2019 kemarin. Nah, ini sudah dituang, sudah disampaikan lewat video ini. Sesungguhnya ini adalah suatu hal hikmah, sesuatu hal mukjizat bagi sejarah yang terpendam kurang lebih 2000 tahun. Sekarang sudah diluruskan oleh guru. Berhubung ini sejarah dari Jawa, makanya bahasanya sejak dulu sebenarnya pakai bahasa Jawa. Karena digubah, bahasanya berubah sehingga tidak ketemu maknanya. Itu intinya begitu. Dulu ditulis oleh moyang kita itu memakai bahasa Jawa. Digubah atas nama dalil-dalil bahasa-bahasa agama yang baru sehingga tidak ketemu. Makanya sebelum diluruskan guru diberi sejarah. Guru memahami sesuatu ini sangat sulit. Dari bangsa malaikat, dari bangsa leluhur, bahkan sampai bangsa Tuhan. Memberi jawaban ini tidak semudah itu. Satu contoh ya. Guru untuk membuka apa sih yang dimaksud Adam Hawa. Itu disuruh menyelesaikan tugas dulu. Satu contoh begini, guru ketemu sama moyang atau ketemu leluhur. Guru bertanya, Mbah Buyut, kula kepingin semerap, saya ingin tahu maksudnya Adam dan Hawa itu apa toh. Leluhur itu tidak langsung memberi keterangan. Masih disuruh mencari pemahaman lagi. Kalau kamu bisa menjawab pertanyaanku, kamu nanti akan saya terangkan. Nah, coba begitu sulitnya. Makanya kan ada wejangan di dalam leluhur kita. Satu contoh. Kalau kamu bisa menemukan susun angin, kamu nanti akan saya terangkan namanya Hawa Adam dan Adam Hawa. Artinya leluhur membuka satu kalimat, artinya aku selaku gurumu itu mencari leluhur yang lainnya. Nah itu beberapa waktu. Leluhur ini tidak bisa terus. Tatkala sudah bisa baru menghadap lagi kepada leluhur si A ini. Sudah ketemu guru. Nah akhirnya ya kalau sudah benar baru diajarkan. Terus. Makanya pertanyaan begitulah sulit dari para moyang, para leluhur kita untuk membuka sesuatu rahasia kehidupan, rahasia alam. Tidak semudah yang digambarkan. Dan ketepatan alhamdulillah aku selaku gurumu diberikan hak mutlak oleh Sang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang untuk meluruskan perjalanan manusia yang dalam kegelapan. Artinya guru diberi kelebihan ini, artinya untuk kalian semuanya, khususnya bangsa Indonesia. Makanya ada kan golek ono susune angin. Nah coba bagaimana cara mencarinya kalau tidak punya guru lain. Golek ono galine kangkung. Nah. Golek ono galine kelor loh. Golek ono tilasi kuntul kang lumayang lah coba kok gitu. Nah dari perjalanan sebanyak itu bertahun-tahun, mana guru sampai hal-hal yang tidak masuk akal, sulit diceritakan manusia tidak mampu menerima apa yang diceritakan guru karena banyak hal yang unik dalam perjalanan hidup. Untuk menggenapi dari cerita itu kurang lebih tahun 2020 ditutuplah dengan bahasa ini juga sulit, tapi untuk menutup dari cerita-cerita pertanyaan itu ada pembelajaran namanya itu atau pengertian atau untuk mencari sesuatu ada bahasa yang disebut pikulan banyu. Randu gede dirambati pari. Jagone kluruk segorone asat. Nah coba. Itu terakhir dari mencari sejarah mulai sejak guru bertahun-tahun terakhir ditutup itu. Artinya jagone kluruk segorone asat. Artinya dimaknai dari alam itu sudah selesai semua. Karena jagonya sudah kluruk, segorone asat artinya selesai perjalanan guru membuka tabir-tabir ini. Nah coba kalau mau diajarkan guru atau kalian mau memecah sandi, coba
pikulan banyu itu coba gimana? Wong banyu kok dipikul itu. Nah, randu gede dirambati pari. Lah itu gimana? Masa ada pari itu merambat atau dia bertengger di pohon randu. Nah, jago kluruk segorone asat. Nah, alhamdulillah semua terselesaikan sangat baik dengan bantuan para leluhur, para moyang. Semoga ini nanti jadi tuntunan yang sangat bermanfaat. Baik para pemirsa, para murid dan santri, dasar untuk menerangkan Adam dan Hawa ya, satu karena ini dari nenek moyang kita Jawa. Bahasanya harus disesuaikan dengan passwordnya. Tidak boleh dirubah jadi bahasa Arab. Tidak boleh mengikuti agama seberang ya. Sebelum ini saya buka sekali lagi dari video ini, aku selaku guru mengajarkan ilmu selamat. Saya tidak mengajarkan agama dari Arab. Barangkali nanti ada bersinggungan, itu terserah mereka. Itu satu ketetapan hukum saya. Artinya guru mengajarkan kalian adalah ilmu selamat dari Jawa. Sejarah ini dari Jawa, artinya klop ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sejarah kitab-kitab ditulis Adam dan Hawa. Untuk menerangkan itu, dimulailah dari pertanyaan yang sederhana. Satu contoh begini. Nenek moyang kita itu kalau menerangkan sesuatu itu diberi sanepan. Sanepannya begini. Hei si anak, bapakmu ejek Joko, ibumu ejek perawan. Bapakmu masih perjaka, ibumu masih perawan. Apakah kamu sudah ada? Nah, coba pertanyaannya begitu. Bagaimana manusia bisa menjawab? Makanya rata-rata 100% atau 99% manusia menjawab belum ada. Tapi nenek moyang kita sudah mengatakan ada. Nah, makanya beda pemahaman intelektual orang Jawa dengan bangsa yang lain. Nah, dari contoh tatkala Joko, laki-laki masih jaka, perempuan masih perawan, kita itu sudah ada. Yang dimaksud ada di alam surga. Di situ ada kata Joko dan perawan. Artinya cerita Adam dan Hawa ini manusia atau orang laki-laki dalam keadaan suci. Yang perempuan juga dalam keadaan suci. Nah, Adam dan Hawa ini diibaratkan, makanya ada namanya swarga. Nah, ini mulai ketemu, masuk ya. Manusia diberi pemahaman ini peribahasa karena tidak mengerti sehingga mengilustrasikan, mengasumsikan hal yang salah. Di kaset yang lain sudah diajarkan guru diterangkan. Swarga, su itu lebih, war itu luas, go iku lega. Swarga artinya tempat keadaan yang lebih luas yang menjadikan keadaan nikmat atau tentram. Itulah yang disebut swarga. Bentuknya keadaan. Dirubah bahasa Indonesia jadi surga. Dirubah di dalam kitab menjadi jannah. Nah, kita memakai password yang swarga ini. Jadi keadaan yang indah, lebih luas, bahasa Jawane lebih lega atau lebih nyaman, lebih damai atau nikmat. Nah, itulah yang disebut swarga. Nah, di dalam surga itu digambarkan ada Adam dan Hawa. Itu passwordnya jangan dirubah ya. Dari kitab yang lama para leluhur kita menulisnya itu ya Adam dan Siti Hawa. Makanya ada kata sandinya itu Siti. Jangan dirubah. Nah, kesalahan di dalam kitab menerangkan Adam dan Siti Hawa dirubah ditulis Nabi. Makanya nyimpang. Jadi passwordnya kalau Hawa ya Hawa, kalau Siti Hawa ya Siti Hawa, kalau Adam ya Adam. Jangan dirubah-rubah. Paham ya? Lantas apa guru yang dimaksud Adam dan Hawa? Adam itu mempunyai arti makna
Tidak ada itu bukan berarti kosong. Yang dimaksud Adam itu artinya tidak ada, artinya belum wujud. Nah, paham ya? Jadi ada tapi belum wujud. Karena belum wujud manusia, dikatakan tidak ada, tapi sudah ada. Lah, yang dimaksud Adam itu ada, bahasamu harus dibalik. Makanya Hawa Adam ketemu. Lu uniknya begitu. Kalau Adam dan Siti Hawa enggak ketemu pemahamannya. Itu dibalik, harus ketemu. Coba cara memahami kayak gitu. Nenek moyang kalau menyimpan sesuatu rahasia. Hawa itu adalah keadaan atau perasaan ruh. Adam adalah dimaknai kawitan atau pertama. Yang dimaksud keadaan surga itu perasaan atau hawa pertama tatkala sama-sama digambarkan manusia setelah menikah diibaratkan manten anyar atau kemanten baru. Coba kita kalau menganalisa manusia, yang laki-laki jejaka tulen, yang perempuan perawan tulen. Dia setelah dinikahkan, perasaannya karena yang laki mencintai dan menyayangi wanita, yang wanita pun menyayangi dan mencintai yang laki. Tatkala setelah dinikahkan, acara selesai. Nah, perasaan atau insting nalurinya sang suami dan insting naluri si istri disebut sama. Bahasa Jawanya karepe manten lanang, karepe manten wedok sama. Nah, itu loh yang dimaksud hawa Adam, hawa kawitan. Nah, bisa dipahami ya? Niatan pertama manten laki-laki, niatan pertama perasaan atau assalamualaikum rasa manten wanita, rasa manten pria, sama-sama mempunyai tujuan untuk menurunkan keturunan. Nah, itulah yang disebut hawa Adam. Makanya hawa Adam itu sifatnya gaib karena itu bentuk keadaan assalamualaikum rasa. Karena diceritakan Hawa dan Adam ini makhluk yang baik, digambarkan sosok sebelum menikah itu perjaka. Sebelum menikah masih gadis dan perawan. Nah, yang jadi problem di dunia manusia, kemungkinan Anda semua sebelum dinikahkan kalian sudah melakukan hal yang selayaknya belum, makanya kalian belum bisa atau tidak bisa merasakan hal-hal yang sangat istimewa. Ya gara kesalahan manusia itu sendiri, belum waktunya sudah didahului. Nah, ini loh. Ini lebih detail ya. Oh, hawa Adam itu begitu. Maksudnya hawa pertama, manten baru. Nah, udah ketemu ya. Tatkala sudah hal semacam itu digambarkan dalam satu keadaan di ruang pengantin, makanya di sini ada kata setan. Ini dirubah dari agama sebelah, dirubah jadi syaiton, makanya tidak ketemu. Mengapa guru kok dirubah begitu? Setan ini bahasa Jawa, mempunyai konsonan E. Agama sebelah hurufnya hanya A, I, U. Tidak punya konsonan E, makanya dirubah, digubah jadi syaiton. Nah, ini loh sejarah. Bahasa dibolak-balik, mulai ketemu lagi ini ya. Nah, ini juga manusia salah persepsi. Sebelum ada cerita nabi-nabi, sebelum ada Quran tersusun, sebelum hadis tersusun, setan ini digambarkan makhluk sampai ini hari salah. Setan ini sifat klesetan. Nah, makanya diibaratkan laki-laki dan perempuan dimaknai dalam keadaan kemanten baru. Klesetan itu rebana atau leye-leye. Nah,
Makanya diterangkan di dalam surga, setan ini asalnya menggoda manten laki dan manten perempuan. Belum mau. Sehingga setan merubah bentuk wujudnya menjadi ular. Nah, simbol ular adalah simbol kelamin laki-laki. Tatkala dari rebahan, karena di situ ada laki-laki dan perempuan manten baru, makanya lah di sini ulo atau ular mulai bergerak. Nah, ini. Nah, itulah proses untuk menjadi atau menurunkan keturunan. Nah, tatkala ular ini sudah bergerak, sudah mulai ada reaksi, setan menggoda lagi. Jangan sampai mangan buah kuldi. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buah kuldi ini peribahasa yang tersimpan. 4 tahun guru mempunyai jawaban. Kuldi ini bahasa Jawa. Wungkul gedi. Nah, ini bahasa Jawa. Diibaratkan yang wungkul itu kelaminnya laki-laki, bentuknya wungkul. Sing gedi yang besar itu istri atau wanita. Makanya orang Jawa, nenek moyang Jawa, makna kata makan itu bukan berarti harus nasi. Simbol orang Jawa melakukan hubungan suami istri, orang Jawa itu menyebutnya makan. Nah, ketemu ya. Makanya kalau makan ini tidak mengerti orang Jawa, ini peribahasa, dikira makan nasi, dikira makan buah. Ini loh, kuldi. Sing siji wungkul, sing siji gedi. Maksudnya kul panjang, mewakili laki-laki, kelamin laki-laki. Di gedi besar lebar, mewakili perempuan. Tatkala kuldi ketemu laki dan perempuan, nah dari hawa pertama Adam kegoda setan, jadilah bibit manusia itu. Lah dari peristiwa gaib ini di alam swarga dikatakan kenikmatan yang luar biasa. Terjadilah sel laki-laki dan sel perempuan menyatu menjadi satu sampai turun nanti namanya 24 tahapan yang disebut nabi-nabi. Sebenarnya kalau dibuka oleh guru, satu ini Nabi Adam dan Ibu Hawa, nomor 2 sampai ke 25 itu ndak ada figurnya, itu peribahasa. Yang ada figurnya hanya 4, mbahmu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan terakhir Ahmad, bukan Nabi Muhammad, Ahmad. Nah, ya sudah dipahami. Swarga ibarat keadaan manten baru, kemanten baru, dalam keadaan yang laki-laki masih jejaka, yang wanita masih perawan, saling menyayangi, saling mengasihi, ditemukan dengan cara yang baik, didoai gurunya, diridhoi orang tuanya. Malam pertama niatnya laki, niatnya perempuan, Hawa dan Adam menyatu. Setan adalah dalam makna rebahan atau klesetan. Ulone tangi, ularnya bergerak. Buah kuldi dimakan, yang satu wungkul, yang satu gede. Disitulah mulai bibit manusia dibuat. Untuk kaset sementara, kaset yang bagian 1 saya akhiri sementara di sini. Nanti dilanjutkan untuk kaset atau video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.